siap untuk menerima pelajaran hari ini? Ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk, terlebih dahulu Bapak absen masing-masingnya. Ya, dari absen, ya ada 26 kita semuanya. Hadir semuanya? Hadir. Kalau Bapak absen satu-satu nanti akan memakan waktu. Karena Bapak lihat kursi semuanya terisi dan alhamdulillah semuanya hadir. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan membacakan basmalah dan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Baik, anak-anak semua, hari ini kita masuk ke pembelajaran baru, yaitu tentang berpikir kritis dan berjiwa demokratis. Kalau kita lihat di sini KD-nya yaitu KD 1 menganalisis dan mengevaluasi makna surat Ali Imran ayat 160 sampai 161 dan surat Ali Imran ayat 159. Ayat yang pertama Ali Imran 160 sampai 151 itu adalah tentang berpikir kritis. Sedangkan di surat Ali Imran ayat 159 ini adalah tentang berjiwa demokratis. Nah, itu adalah KD 3 tentang pengetahuan. Jadi Anda semua nanti harus menganalisis menganalisis ayat ini. Ya, ayat ini yaitu surat Ali Imran dan itu ada 3 ayat. Pertama tadi 160, kemudian 151 dan ayat 159. Oke, kemudian KD selanjutnya yaitu KD tentang keterampilan. Yang pertama, kalian harus mampu membaca ayat-ayat dalam surat Ali Imran itu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhorijul hurufnya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa mendemonstrasikan hafalan dari ketiga ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang yang berakal atau ulul albab. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini menggunakan pendekatan saintifik, dengan model inquiry. Dan nanti juga Bapak akan melakukan PNSPL itu, artinya ada satu project yang akan kalian lakukan, karena ayat ini berhubungan dengan lingkungan. Jadi nanti ada penelitiannya. Kemudian metode pembelajaran kita adalah ceramah sebagai pembuka, kemudian diskusi. Nanti kita bagi beberapa kelompok, ada 5 kelompok nanti. Dan juga terakhir mendemonstrasikan. Apa yang didemonstrasikan? Yang pertama hafalan ayat kalian, kemudian yang kedua tentang penyajian dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah pertama terbiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua mampu bersikap kritis dan berjiwa demokratis. Kemudian yang ketiga mampu mengidentifikasi hukum tajwid. Kemudian mampu menerjemahkan ayat yang kita pelajari. Kemudian yang kelima adalah mampu menjelaskan asbabun nuzulnya. Yang keenam, dia mampu mengidentifikasi makna ayat. Yang ketujuh, mampu menganalisis pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat. Kemudian yang kedelapan, mampu menjelaskan dan menyajikan manfaat berpikir kritis dan berjiwa demokratis. Oke. Nah, karena materi kita ada 2. Yang pertama adalah berpikir kritis, yang kedua adalah berjiwa demokratis. Maka untuk pertemuan hari ini kita lebih fokus tentang berpikir kritis saja. Nah, kenapa kita mesti berpikir kritis dalam kehidupan? Ini salah satu manfaatnya adalah memotivasi kita untuk berkarya dan menemukan ilmu-ilmu baru dalam kehidupan manusia. Karena setiap kita itu kan memiliki persoalan, dan persoalan itu haruslah kita yang menyelesaikannya. Nah, salah satunya adalah dengan berpikir kritis, dengan menganalisis lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kegiatan, rencana pembelajaran kita adalah yang pertama, secara individu kalian mampu menguasai konsep dan pemahaman ayat. Kemudian yang kedua, menguasai hafalan ayat. Yang ketiga, secara kelompok kalian mampu melakukan penelitian di lingkungan dan menghubungkan penelitian tersebut dengan ayat. Contoh, kalian lihat nanti tanaman-tanaman
Maka apa hubungan tanam itu dengan ayat? Karena ayat yang kita bahas nanti adalah ayat yang berhubungan dengan lingkungan. Ya. Baik. Sekarang kita lihat ya, ayat yang akan kita pelajari sebelum Bapak nanti berikan ke kelompok masing-masing. Nah, ini ayat kita. Ya, Bapak bacakan, nanti Bapak minta satu orang untuk membacakannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kemudian ayat 151, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Di ayat yang 151 terjemahannya adalah yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian mereka berpikir memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Tuhan kami, tak ada satupun yang Engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka lindungi kami dari azab neraka. Itu ayatnya. Ya. Nah, sekarang ingin Bapak tanya, kira-kira berpikir itu apa? Ya, berpikir itu fungsi dari apa dalam tubuh kita? Fungsi dari otak atau akal, ya kan? Fungsi dari otak atau akal. Dalam tubuh kita ini, ya ada 3 dimensi. Ya, ada 3 dimensi. Pertama, ada akal sebagai apa guna akal? Berpikir. Kemudian ada fungsi hati. Kemudian apa fungsi hati? Membedakan. Oke. Kemudian ya, ada jasmani atau badan, ya kan? Dan masing-masing itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita harus berpikir kritis. Kita lihat contoh. Nah, ini dia. Siapa yang bisa menganalisis dari 2 gambar ini? Coba Anissa Dwi Maharani. Yang pertama menggambarkan seorang petani yang menggambarkan menggarap sawah menggunakan kapal, dan itu adalah hal yang mahal. Semakin berkembangnya zaman, otomatis populasi manusia di dunia ini juga akan bertambah. Jika kita menggunakan cara dahulu, maka itu akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga hasil padi yang dihasilkan oleh petani tersebut tidak akan mencukupi populasi manusia semakin banyak saat ini. Dan yang sekarang dibutuhkan adalah teknologi yang modern pula, contohnya traktor. Jadi dengan adanya traktor, pekerjaan petani tersebut lebih cepat sehingga menghasilkan padi yang juga lebih cepat dan bisa memberikan kebutuhan untuk melengkapi populasi manusia yang banyak saat ini. Oke, luar biasa ya. Oke, ada satu gambar lagi, Bapak minta yang lain. Nah, ini dia. Coba siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ayo. Atau masih Anissa juga? Nah, coba. Pada saat dulu, banyak manusia itu menggunakan rumah dari bahan kayu. Tetapi sekarang ini kan terus maju, maka populasi manusia di dunia ini semakin banyak. Jika kita membangun rumah dari kayu, maka akan merusak alam, dan jika merusak alam, otomatis oksigen di dunia juga akan menipis. Maka dari itu dibangunlah rumah seperti apartemen bertingkat yang tidak memakan tempat dan juga tidak merusak alam. Oke, luar biasa. Nah, sekarang fokus kita hari ini ya lebih mendalami konsep daripada ayat tersebut sebelum kita nanti melakukan penelitian. Nah, di ayat 190 tadi itu adalah memaksimalkan fungsi akal.
Sedangkan di ayat 161 itu adalah memaksimalkan fungsi hati dengan cara berapa jadi? Berzikir, ya kan? Nah, sekarang Bapak ingin kalian semuanya, ya, Bapak nanti akan berikan masing-masing kalian sumber bacaan dan kalian melakukan diskusi. Dan sekarang silakan masing-masing kelompok untuk membentuk kelompoknya. Ya, dipersilakan. Nah, baik. Masing-masing kelompok sudah duduk di tempatnya. Sekarang Bapak bagikan kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ya. Dan ini silakan didiskusikan. Nanti Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikannya. Kemudian kita minta masing-masing kelompok bisa menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan juga nanti setelah kelompok yang lain memberikan paparan dari hasil diskusi mereka, kalian bisa menanggapi. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Ya. Oke. Kelompok 3. Ini kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Silakan didiskusikan. Ya. Silakan dilihat laporannya.
Oke. Mana yang sudah siap kelompoknya? Udah, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Oh, dikit lagi. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, baik. Kita tunggu sebentar kelompok 2 menyelesaikan diskusi mereka karena hasil diskusinya baru sedikit lagi ditulis ya. Jadi setelah itu nanti kita diskusikan. Sudah? Baik. Masing-masing kelompok Bapak berikan waktu sekitar 3 menit atau lebih nanti ya. Dan silakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain boleh menanggapi. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama tentang surat Al-Imran. Surah Al-Imran. Al-Imran berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Imran yang artinya keluarga Imran. Adalah surah ketiga dalam Al-Quran yang terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Dinamakan Al-Imran karena memuat kisah keluarga Imran yang ada di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa, persamaan kejadiannya dan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran. Surah Al-Baqarah dan Al-Imran ini dinamakan Az-Zahrawan atau dua yang termerah karena kedua surah ini mengungkapkan hal-hal yang menurut Al-Quran disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kejadian kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad. Pada ayat 7 terdapat keterangan tentang pedoman cara memahami isi Alkitab. Kedua, Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Imran ayat 150 sampai 191. At-Tabrani dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Lalu orang Yahudi menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Orang-orang Quraisy pun mendatangi orang-orang Nasrani lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang yang mati. Lalu mereka pula mendatangi Nabi SAW lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Salka menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah Quran Surah Al-Imran ayat 160. Yang ketiga, hikmah yang dapat diambil dari Asbabun Nuzul. Pertama, umat Muhammad atau umat Islam harus mampu menyelesaikan masalahnya dengan usahanya sendiri, dengan cara berpikir dan menggunakan akal dan nalarnya, serta mampu menganalisa lingkungan sekitarnya dalam menyelesaikan masalah. Kedua, umat Islam tidak boleh bermalas-malasan seperti umat sebelumnya, yang setiap permintaan mereka langsung dikabulkan tanpa usaha. Yang ketiga, umat Islam harus cerdas dalam menggunakan akalnya dan mampu menjadikan alam sekitarnya sebagai sumber inspirasinya. Karena apapun yang telah Allah ciptakan, tak ada yang sia-sia. Sekian hasil kerja kelompok kami. Salah dan jalan yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang menganalisis hukum tajwid dari Quran Surah Al-Imran ayat 190. Pertama-tama saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di dalamnya kita dapat menemukan yang pertama, pada inna itu terdapat hukum tajwid guna yang dibaca dengung.
Syamsiyah pada Khalqi dan mat asli kembali pada As-Samawati. Lalu juga terdapat alif lam qamariyah pada kata wal ardi. Kemudian terdapat mat asli dan alif lam syamsiyah pada waqtilafi dan alif lam syamsiyahnya pada al-laili. Juga terdapat wan nahari yang di sana terdapat huruf tajwid alif lam wan alif lam syamsiyah. Setelah itu ada mat badal pada kata la ayati dan mat asli pada liuli dan yang terakhir ada alif lam qamariyah dan qalqalah sugro pada liulil albab. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, cukup. Oke, jadi ayat yang dibaca tadi ini ya. Oke, berarti ayat yang dibaca kelompok 2 tadi ini yang dianalisis hukum tajwidnya. Karena hukum tajwid Bapak rasa karena ini sudah kelas 12 ya, tidak lagi terlalu sulit. Jadi kita langsung saja masuk ke kelompok 3 untuk menyampaikan dan menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami tentang kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 190 berdasarkan bawah. Surat Al-Imran ayat 190 berdasarkan bawah perkataan Al-Imran serta kejadian yang merupakan pada bersangkutan. Yang kedua, pada kekuasaan Allah di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan ini, serta kemudian malam dan karena dipengaruhi oleh ulul albab. Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berpikir dan berpikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam keadaan kondisi dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakkur memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat, tafakkur atau berpikir yang benar akan mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Yang kelima, tafakkur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah, mengakui kelemahan makhluk dan mengakui kekuasaan Allah serta memperbanyak doa kepadanya. Oke. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya dari kelompok 3 adalah ulul albab atau menggunakan atau berpikir kritis. Berarti kelompok 3 itu lebih memahami dan menganalisis ayat pada 190. Nah, dan kita dengarkan kesimpulan dan analisis dari ayat 191 dari kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Yang pertama, makna berpikir kritis. Makna berpikir kritis adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan fakta dan data yang valid atau sah serta argumen yang akurat. Yang kedua, makna ulul albab. Orang yang mau menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan atau menganalisa fenomena alam akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi, objek berpikir adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir adalah fungsi akal. Dengan berpikir, manusia memanfaatkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu adalah kebenaran, dan kebenaran yang sejati adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpikir, manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Maka berpikir adalah awal perjalanan ibadah yang tanpanya ibadah tak bernilai. Yang ketiga, hadis tentang berpikir. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Rawahul Abu Nuaim
an Ibnu Abbas. Artinya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 4 bisa dipahami maknanya dan inti sebenarnya dari pembelajaran kita itu dari kelompok 4 berpikir kritis. Ya. Apa tadi berpikir kritis? Sikap dan perilaku yang berdasarkan fakta dan data yang valid Data, terus serta argumen yang akurat. argumen yang akurat. Ya, termasuk sebenarnya ketika kita masalah ini, ya, menangkis tentang berita-berita hoax dengan cara berpikir, ya kan, berpikir kritis. Itu termasuk salah satunya. Ada lagi contoh yang lain kira-kira? Menggunakan akal. Coba dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan kelompok 1. Kayak apa Pak? Ada masalah gitu kan Pak? Jangan diapakan kayak ada yang bunuh diri kan Pak? Iya. Kalau ada masalah itu dicari solusinya dengan berpikir kritis. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Iya. Jangan diakhiri semuanya karena masalah di dunia bisa diakhiri dan bunuh diri, tapi di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa semua masalah dunia ini dapat diselesaikan jika kita berpikir dengan kritis. Oke. Ya, jadi gunakan akal. Oke, kita dengar dari paparan kelompok 5. Terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu pertama tentang arti zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zikru, yang artinya adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah, dan zikir adalah suatu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Selanjutnya, secara bahasa zikir memiliki arti menyebut, mengingat, atau bahkan berdoa. Kata berzikir juga berarti memori ataupun pengajian. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan sebagai menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua yaitu pembagian cara berzikir. Yang pertama adalah zikir jali. Zikir jali ialah suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Mula-mulanya zikir ini diucapkan secara lisan, mungkin tanpa sadar dibarengi ingatan hati. Hal ini biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong agar hatinya hadir menyertai ucapan tersebut. Yang kedua adalah zikir khafi. Zikir khafi adalah zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir seperti ini merasa di dalam hatinya senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia berada. Dalam dunia sufi terdapat ungkapan bahwa seorang sufi ketika melihat sesuatu benda apa saja, bahkan melihat benda itu, tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya benda itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tetapi pandangan hatinya jauh menembus melampaui pandangan matanya tersebut. Ia tidak hanya melihat benda itu, akan tetapi juga menyadari akan adanya Khalik yang menciptakan benda tersebut. Yang ketiga yaitu zikir hakiki, yaitu zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah maupun batiniah, kapan dan di mana saja, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tiada yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat zikir hakiki ini perlu dijalani latihan mulai dari tingkat zikir jali hingga zikir khufi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok 5 uraikan lagi nama 3 zikir tadi. Namanya saja. Zikir jali, zikir khafi, dan zikir hakiki. Oke, zikir jali, zikir khafi, dan zikir hakiki. Apakah kelompok 5 tadi sudah menganalisis contohnya? Siapa yang bisa? Oke, gini. Bapak kasih contoh ya, yang dari kelompok 5 ini. Ketika kita kan zikir yang terendah itu zikir jali, dikuatkan. Itu yang kita lakukan biasanya pada setelah sholat, ya kan?
Kemudian kalau zikir khafi itu ada orang yang berzikir tapi diam saja, mulutnya nggak gerak tapi hatinya zikir. Tapi yang paling penting adalah zikir hakiki. Kalau zikir jari sudah oke, zikir khafi sudah oke, maka zikir hakiki pun oke. Apa contohnya? Gini, kan ada orang jatuh. Kalau orang yang selalu berzikir, maka akan senantiasa dia mengucapkan ketika jatuh apa yang ucapkan? Astagfirullah. Ketika melihat keajaiban apa yang terucap? Masya Allah. Berarti ketika apa rasanya? Ada akal itu turun ke hati kan, maka terucaplah zikir. Kan ada orang jatuh, kadang-kadang karena tidak terbiasa zikir, apa yang terjadi? Mengucapkan kata-kata tidak bagus, ya kan? Nah kemudian ketika dia melihat gunung, apa yang ucapkan? Amazing dan sebagainya kan? Karena ketika kita orang Islam yang selalu berzikir, maka secara refleks itu akan keluar. Itulah disebut dengan zikir hakiki. Ketika dapat musibah, terucaplah innalillah. Ketika dia melihat yang ajaib, masya Allah. Ketika dia melihat maksiat, astagfirullah atau subhanallah. Ketika dia yang salah, apa yang ucapkan? Astagfirullah. Ya, jadi zikir hakiki. Oke, Ananda semua, ya, karena waktu kita sudah hampir habis, jadi kita simpulkan saja materi kita hari ini. Ya, yang pertama dari ayat 190 surat Ali Imran, ini adalah karakter yang mengajak kita untuk menggunakan apa tadi? Menggunakan akal. Atau dengan bahasa Arabnya adalah ulul albab. Ya, apa fungsi akal tadi? Berpikir. Ya. Objek yang dipikirkan apa tadi? Ayo, kelompok 4 tadi kan. Apa objek yang dipikirkan? Objeknya apa tadi? Objeknya Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita berpikir tentang itu? Karena satu pun yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Ya, contoh kalau kalian lihat tumbuhan itu ada manfaatnya. Cuma karena kita tidak meneliti itu, maka tidak kita ketahui. Maka Allah sebenarnya memerintahkan kita menggunakan akal menelaah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 191, ya, apa yang kita lihat di sini? Tentang karakter dari kelompok 5 tadi nih. Tentang zikir. Ya, berapa tadi pembagian zikir? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hakiki. Nah, posisi berzikir itu bagaimana? Ya. Kalau di sini apa? Boleh berdiri, boleh duduk, boleh apa artinya itu? Setiap kondisi kita kan. Oke. Nah, setelah itu berzikir, kemudian Allah masih menyuruh kita berpikir. Ya kan, masih Allah menyuruh kita berpikir. Dan terakhir ada akhlak di sini. Ya, ada pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah ya menciptakan tidak ada yang sia-sia. Jadi Ananda, kesimpulan ayat ini adalah memaksimalkan potensi akal untuk berpikir, ya, kemudian memaksimalkan fungsi hati dengan cara berzikir. Ya, ketika kita sudah memahami zikir dengan baik, maka muncullah akhlak dengan baik. Jadi sebenarnya dalam dua ayat ini ada 3 potensi. Potensi akal dimaksimalkan, kemudian potensi hati dan akhlak yang baik. Ya, materi kita hari ini pada ayat 190 dan 191 dari surat Al-Imran. Ya, kemudian minggu depan kita masuk ke surat Ali Imran juga ayat 159 tentang berjiwa demokratis. Nah, Bapak kasih tugas kalian ini berkelompok. Ini LKPD kalian. Ya, di sini nanti kalian foto satu objek. Ya, foto satu objek. Kemudian foto itu kalian letakkan di sini. Ya, kalian letakkan di sini. Kemudian di bawahnya itu kalian buat
Ya, hubungan objek yang diteliti dengan ayat. Ya, karena tadi Allah bilang tidak ada yang sia-sia. Contohnya kalian foto di sini buah pinang. Hubungkan dengan ayat. Apa manfaat pinang itu? Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, yang nomor C-nya, ya, manfaat objek yang diteliti bagi kehidupan manusia. Oke, ya. Jadi untuk dua ayat ini, jadi Bapak kasih tugas. Ya, silakan masing-masing kelompok, silakan penelitiannya boleh dia berbentuk secara penelitian biologi boleh, mau penelitian sosial juga boleh, penelitian teknologi juga boleh. Oke, siap ya? Oke, baik. Oke, mungkin demikian pertemuan kita hari ini, dan Bapak sangat apresiasi kepada kalian semua yang sudah berdiskusi secara kelompok, dan lebih apresiasi lagi kepada yang menyampaikan paparan sajian dari kelompok masing-masing. Mudah-mudahan ya ke depannya nanti jangan yang itu juga yang memberikan paparan, nanti boleh digilir dengan lain agar kita juga bisa memberikan penyajian dan kontribusi dari kelompok kita. Baik, hari ini kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Ya, Bapak tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan istirahat. Dan nanti setelah istirahat tunggu gurunya untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.